orang punya nama, orang gedean, siapakah dia? Ah ini dia, RW Hakim. Biasa aja kali. Sehat Pak RW? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Gimana Bang Alki, sehat juga? Alhamdulillah sehat. Ya, Selamat datang di Talkes Pak. Oh, Talas ya. Podcast. Jadi obrolannya seputar rasa. Alhamdulillah bisa diundang di podcast. Alhamdulillah. Talkes. Saya tadi ragu-ragu juga Pak. Pak RW udah jadi apa enggak nih? Soalnya saya udah ngejar-ngejar ayam. Iya. Takutnya kalau nggak jadi saya ayam lepas lagi dah. Betulan tadi memang gitu juga, saya antara saya mau makan dulu atau enggak gitu Oh ya. iya. Akhirnya udahlah, baru pulang langsung aja kemari gitu. Saya ngejar-ngejar bebek juga selamat juga Pak. Jadi nggak ketangkep. Ya ini Pak RW. Iya, oke. Kita pengen tahu rasanya kan Pak RW ini kan di dunia marketing ya. Iya. Pekerjaannya di dunia marketing. Kebetulan di dunia farmasi ya Pak ya. Iya. Jadi kami ini pengen tahu Pak bagaimana tuh sebetulnya di marketing ini mentalnya itu seperti apa tuh Pak? Kan banyak orang yang dimaki-maki lah, dikata-katain lah, atau mungkin nawarin dicuekin lah gitu. Dan kami juga yang kami tahu gitu, Pak RW ini memulai karir tuh dari cleaning service sebelum jadi ya katakanlah punya jabatan, bahkan sekarang tunjangannya udah mobil berapa Pak? Tunjangan mobil. Gitu Pak. Maksudnya Pak. Gimana tuh Pak? Iya, memang dulu saya awal sebelum kerja di marketing itu pernah menjadi cleaning service juga. Oh. Gitu. Tapi memang sebelumnya saya menjadi driver. Oh, driver. Iya. Itu tahun berapa Pak? Tahun saya lulus 2004. 2004. Sorry, 94. 94. Iya, Iya, lulus. saya kalau Iya, 2004 iya. dulu pantaran saya nih. Iya. Saya SD itu. Lulus SMA 94, sehingga waktu itu teman-teman pada sibuk mendaftar kuliah di sana, di sini, kursus sana, kursus ini. Tapi saya mengingat saya keluarga dari orang tua ya, keluarga kurang mampu gitu ya. Sementara saudara-saudara saya itu banyak gitu loh. Saya 7 bersaudara. Oh, 7 bersaudara. Laki semua Pak? 1, 2, 3, 4, 5 laki-laki semua. Gitu. Jadi betapa luar biasanya orang tua saya dulu. Saya ngerasain kadang punya anak laki satu aja kayaknya seperti apa dulu orang tua saya gitu. 1, 2, 3, 4, 5 laki-laki semua. Makanya orang tua saya kan cuma pegawai negeri biasa gitu ya. Pegawai negeri saat itu tidak seperti sekarang ini. Pegawai negeri banyak orang yang berlomba-lomba untuk bahkan menjadi untuk pegawai negeri. nyogok Pak ya. Sampai lewat belakang seperti itu. Kalau dulu mah orang ditawarin aja pada kagak mau jadi pegawai negeri. Termasuk Pak RW mungkin tidak gitu ditawarin kali. Gitu. Jadi saya bagaimana caranya setelah lulus 94 itu, yang teman-teman pada kuliah, pada kursus, waktu itu BSI baru buka tuh komputer gitu kan. Tapi saya berniat menunda untuk kuliah, membantu orang tua rencananya. Saat itu pekerjaan apa sih yang lebih cepat kiranya menghasilkan uang gitu. Akhirnya saya kursus mengemudi. Jadi pikir saya gitu, saat itu kan di lingkungan rumah gitu, saya lihat urban orang yang datang ke daerah kita itu rata-rata pekerjaannya driver gitu loh. Secara kasat mata kelihatannya cukup membantu perekonomian keluarganya. Makanya saya terinspirasi saat itu gitu ya. Akhirnya kursuslah saya mengemudi. Itu pun kursusnya bukan di sekolah mengemudi, ya di abang-abang yang seperti Bang Encek Mulyadi saat itu kan kerja narik-narik tenda tuh. Saat setelah dia narik tenda selesai, saya minta tolong untuk ngajarin. Ya. Waktu itu lapangan terbang itu masih belum ada hangkarnya, jadi masih lapang itu masih bisa tuh ya sekitar muter-muter di situ sekali. Kemudian setelah itu saya punya tetangga driver juga, yang mana bosnya itu di daerah Jakarta Timur, daerah Rawamangun kalau nggak salah itu ya. Jadi tetangga saya itu tiap hari tuh
berangkat habis subuh, habis subuh Langsung makan jalan. sana, iya. Itu saya saking pengennya bisa bawa mobil, saya minta tolong, Pak, minta tolong dong Pak, bisa nggak ajarin saya ibaratnya gitu ya. Gini aja kata dia gitu, kamu subuh bangun, tar bareng saya gitu. Akhirnya saya setiap hari, setiap habis subuh, saya bawa mobilnya, dia dampingin gitu, sampai ke rumah bos saya Rawamangun. Kalau di Rawamangun saya dilepas, turun, pulang saya naik motor. Itu perjuangan saya. Perjuangan buat bisa buat bawa mobil. Pokoknya bisa bawa mobil. Saya berangkat udah senang luar biasa itu. Jadi kita bawa mobil bagus sampai di rumah bosnya. Sebelum sampai rumah bosnya saya turun duluan. Dari situ udah saya pulang naik bis gitu kan. Setiap hari gitu. Akhirnya singkat kata, alhamdulillah saya Lancar bisa dah. lancar bawa mobil gitu. Kira-kira gitu Bang Agi untuk riwayat saya setelah lulus sekolah itu. Jadi dari situ baru tuh masuk ke dunia kefarmasian. Jadi langsung marketing. Oh iya, jadi begini ceritanya. Awalnya saya juga tidak menduga untuk di dunia marketing. Saat itu karena saya sudah punya SIM, tapi kerjaan saya bukan driver dulu. Saya jadi cleaning service. Jadi cleaning service waktu itu ya tetangga juga ajak, ada lowongan nih cleaning service. Waktu saya berempat dari rumah ini, dari kampung kita ini berempat. Dua saya di gedung. Tadi saya ditawarin mau di Ramayana, Ciputat baru buka. Ramayana apa mau di, saya bilang Ramayana banyak teman-teman orang kampung saya nih. Mana kalau kelihatan itu. Gitu kan. Akhirnya saya malah milih yang lebih jauh, yaitu saya di hotel Mid atau di gedung Mid Plaza Jalan Sudirman gitu. Yang penting saya namanya dulu kita orang Betawi ini kayak kuper banget, saya belum pernah lihat lampu merah gitu ya. Saya dapat kerjaan, pertama kali kerjaan yaitu di cleaning service di gedung Mid Plaza. Gitu. Jadi cleaning service saya ditaruh di lobby gitu kan. Pikir saya ya ampun, ini gue ngepel gak udah. Jadi lobby kan orang apalagi kalau hujan gitu. Lalu lalang aja. Lalu lalang terus. Ya itulah artinya kita ya kerja benar-benar harus ikhlas di situ gitu. Mungkin kalau di rumah mah kita udah ngurin terus. Nah, kapan bersihnya kita? Iya. Tapi pas di rumah mah nggak mau bersih-bersih, udah capek. Ya karena tuntutan kerjaan itu. Gitu, singkat kata saya dapat berapa bulan gitu ya di cleaning service itu. Ada waktu itu kan perumahan Bukit Cirenda itu ada satpamnya orang kita gitu ya, karena udah almarhum. Dia nanya ke saya gitu kan, Kim, lu mau nggak? Lu kan bisa bawa mobil katanya. Ada orang nih butuh driver kata dia gitu. Dia belum bisa bawa mobil tapi bikin, oh iya, ya boleh tuh. Kalau saya kan senangnya tadi sesuai cita-cita saya tuh lulus sekolah menjadi driver. Akhirnya cleaning service itu ya saya pilih-pilih dulu dah, saya selesaikan di cleaning service, saya terima tawaran untuk menjadi driver. Jadi gitu. mikirnya mau main basah-basahan apa mau di depan kebun ini gitu. Iya. Artinya kan kalau driver pertama memang bukan cita-cita sih, artinya keinginan dari sejak lulus sekolah. Kemudian juga pas itu dapat tawaran gitu loh. Waktu itu dia manajer. Jadi ceritanya OKB lah, orang kaya baru saat itu. Dia mungkin berkarir di kantornya, dapat inventaris kendaraan mobil, tapi belum bisa. Nah, akhirnya saya diterima kerja di rumah itu sambil nganter dia, sambil ngajarin mobil. Jadi pulang nanti saya ngajarin. Jadi double dong Pak. Aturan double. Tapi karena sama-sama saya juga baru pengalaman pertama untuk jadi driver, ya udah dijalanin aja dulu gitu, bawa enjoy aja gitu. Kira-kira sebegitu Bang Algi ceritanya. Itu kan belum ada Google Maps ya Pak?
belum, boro-boro. Udah gitu kan, Pak RW baru pertama kali lah katakanlah yang ke Jakarta gitu ya. Itu gimana Pak baca jalanannya gitu? Ya. Dia juga apa dia udah tahu jalan? Dia udah tahu karena kan ke kantor dia ada rutin gitu ya. Sebelum dapat mobil juga dia bawa motor udah main lewat situ gitu. Oh, jadi dia yang paham lah ya. Iya. Justru dia jadi navigatornya. Iya. Ya dia juga nggak berani marah-marahin saya, orang dia juga saya ajarin gitu. Jadi sesekali kebetulan kantornya waktu itu di Raden Saleh ya. Jadi kan lumayan jauh juga dari kita gitu loh. Intinya saya udah mulai mengenal daerah kota dan tuh. Iya. Gitu. Tapi cewek kota belum kenal Pak? Belum. Oh, belum. Baru ya lihat-lihat aja. Sedang mengagumi saja. Nah itu kan berarti baru dari tadi cleaning service, terus diajak jadi driver, terus dari bos Pak RW baru dikenalin tuh masuk ke dunia farmasi yang Pak RW sekarang dulu ini gitu. Jadi dia perginya saya yang bawa, kadang-kadang juga dia yang bawa gitu, malah dia yang jadi supir saya jadi kebalik nih. Jadi saya mengarahkan sampai mengajarkan dia, lama-lama bisa lah dia. Terus habis bisa ditinggalin dah. Iya, akhirnya dia mungkin merasa udah bisa, mungkin ya masih iba juga ke saya ya. Dia nawarin ke saya, akhirnya mau jadi marketing nggak? Kata dia. Marketing seperti saya, dia bilang gitu. Oh, mau Pak, saya bilang gitu. Tapi bukan di tempat saya. Loh, di mana Pak? Nanti saya kenalan sama teman saya gitu. Oh, syukurnya di mana juga saya mau, dia bilang gitu. Itu kira-kira awalnya saya masuk di marketing, dikenalkanlah sama temennya. Artinya di tempat lama pertama dia bekerja. Jadi kan di marketing biasa kan dia pindah-pindah gitu. Benar, Akhirnya saya dikenali sama teman dia yang di tempat pertama dia bekerja itu gitu. Ya alhamdulillah saya diterima gitu di situ, di farmasi itu. Padahal backgroundnya bukan ngambil farmasi. Jauh, saya jauh ya Pak. Waktu itu masih buta sekali bahasa-bahasa obat-obatan itu. Jangankan buat mengenal atau mempromosikan ke dokter gitu. Masih asing bener, masih awam bener. Jadi bahasa-bahasa kimia kan jauh dari pelajaran di sekolah gitu. Kita belum pernah belajar bahasa kimia seperti itu gitu. Coba dong Pak, contohin bagaimana. Saya contohnya dokter lah, dokter. Saya dokter nih. Pak RW nawarin saya obatnya dari kantornya Pak RW gitu. Dunia marketingnya Pak RW gimana gitu. Oh gitu. Iya. Ya biasa, pertama-tama kan kita perkenalan diri dulu. Ya intinya marketing itu kan sebenarnya dokter itu pada tahu semua kandungan-kandungan obat gitu ya. Artinya bagaimana kita memasarkan atau mempromosikan diri kita aja supaya dokter itu ingat kita. Setelah ingat kita, baru dia ingat, udah otomatis ingat produk kita gitu. Oh, jadi justru personalnya dulu Pak yang dikenalin gitu. Oh, jadi bukan kucuk-kucuk, Dok, ini Dok, obat bagus Dok, bukan begitu Pak? Bukan, jadi rata-rata dokter kalau kita kenalin, Dok, saya dari farmasi A misalnya gitu ya siapa itu dia Pak? Karena di Indonesia itu perusahaan farmasi banyak sekali gitu ya, karena memang tidak dibatasi keberadaannya gitu loh. Jadi pengusaha yang mau bergerak di bidang farmasi boleh-boleh aja selama perizinannya, kelengkapannya sesuai ya boleh kan. Beda sama di luar negeri mungkin dibatasi ya. Jadi perusahaan obat pakai kepala dari perusahaan A sakit. Oh, jadi dia bisa-bisa. Kalau di sini mah mau dia sakit kepala. Iya, kalau di sini kayak toko obat semuanya. Punya toko obat semua, buat apa aja. Boleh gitu loh. Jadi mengenalkan personal dulu, baru mengenalkan obatnya. Iya, sekitar aja, paling dokter kan juga karena farmasi terlalu banyak, terus pasien dokter juga terlalu banyak. Jadi bagaimana kita bisa melobi dokter itu agar dia selalu ingat kita dan ingat produk kita gitu. Makanya pengenalan pertama sekali dua kali mah belum dapat lah. Dokter juga lupa karena kan dia udah saking banyak pasien gitu ya, udah gak mau kenalin siapa lo gitu loh. Karena terus cara meluluhkannya Pak gitu Pak? Ya kalau tadi Pak RW juga bobo ayam gitu.
Enggak. Ya memang kan kita di samping lobby-lobby kita cari tahu dulu kan informasi, entah dari drivernya, entah dari orang bagian farmasi, apotek, atau entah dari susternya tentang hobi dokter itu. Jadi hobinya tinggal di mana, terus selain di praktek di sini, praktek di rumah sakit mana lagi. Ya cari kita gali juga informasinya. Kalau misalnya dari perawatnya, oh dia praktek di rumah sakit mana lagi gitu kan, udah dua informasi. Terus kita tanya drivernya tinggalnya di daerah mana gitu kan, atau hobinya olahraga apa gitu kan. Makanya dulu tuh saya main bulu tangkis, iya nemenin dokter, main bowling, iya, main golf, iya. Jadi harus sudah bisa kita. Gitu. Boleh talenan juga, boleh talent, boleh talenan dong. Sampai pernah ada dokter yang ngajakin main bowling gitu, main bowling gitu. Saya belum pernah ngeliat bowling gitu, tapi ya saya namanya di depan dokter harus profesional juga kan. Iya. Makanya perjanjian misalnya main bowling hari Minggu, hari Jumat saya udah suruh ke lokasi bowling itu di mana. Kita cari-cari, terus ada kayak ibarat golf pakai di lah gitu. Nanya-nanya. Khusus dulu mesti 2 jam itu bagaimana sih pengenalan dulu biar gak kuper-kuper gitu kan. Ternyata bowling itu kan ada beberapa jenis berat gitu kan. Ada yang 5 kilo, ada yang sampai 8 kilo gitu. Cara megangnya bagaimana, hitung poinnya bagaimana gitu kan. Nah, lumayan itu sekali atau sejam 2 jam itu kita udah belajar. Nah, besok pas pelaksananya kita udah nggak tanggung lagi gitu. Jadi nemenin olahraga juga nggak sekali langsung kena tuh Pak ya? Iya, enggak. Gitu. Jadi mungkin sampai gol gitu Pak? Ada sebulan Pak gitu sampai gol? Ya, kadang-kadang pendekatan di bulan ini bukan berarti hasilnya harus bulan ini gitu. Jadi bisa 3 bulan belakang gitu. Tapi itu berarti melewati target nggak Pak? Kan biasanya marketing punya target tuh. Iya pasti, karena itu berada target gitu. Ya, jadi kita memang user kita kan banyak gitu loh. Kalau di tempat kami itu, pas saya itu kunjungan sehari itu harus minimal 10 dokter. 10 dokter Pak? Iya sehari. Jadi dokter siang, dokter malam. Ya kalau seharinya kita misalnya waktu itu saya daerah Tebet gitu ya. Tebet. Daerah Tebet rumah sakit lumayan banyak. Gitu. Di satu rumah sakit aja pengen udah berapa ratus dokter gitu kan. Gitu. Jadi ya memang sebelumnya kita pilah-pilah dulu kan. Ibaratnya ini mana potensinya yang baik, mana yang kelasnya yang bagus gitu kan. Jadi nggak sembarang dokter juga. Nah, ada misal dari 100 user kita gitu. Rencana kita pilih mana yang kita harus pertahankan, mana yang harus kita rebut, mana yang harus kita buang, seperti gitu. Jadi di user 1 belum dapat gitu, bagaimana yang lainnya agar bisa gitu. Ya gitulah dunia marketing itu memang unik gitu. Tapi pernah dimaki-maki juga berarti Pak ya? Apa itu makanan sehari-hari? Iya, jadi memang marketing itu yang dipersiapkan oleh mental. Mental, gitu. Pertama itu mental tuh Pak. Mental. Apalagi orang Betawi ya. Saya kan dulu waktu baru masuk aja disurakin saya. Waktu kan jadi saya baru pengenalan diri baru hari pertama kerja di bidang marketing atau di farmasi itu teman ada morning session. Jadi saat morning session itu pengumuman dari manajer kita gitu kan. Itu kan ada bermacam-macam yang pegang area, misalnya dari Jakarta itu Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta ngumpul semua di kantor itu kan. Di morning session perkenalan dah, saya orang baru gitu kan. Nama saya kan ini banget apa? Dul gitu kan, Abdul Hakim gitu. Saya ditertawain tau enggak? Kemarin wah si Dul gitu kan. Jadi orang Jawa nih pasti loh. Jadi ini ponakannya cucunya Patile dia bilang gitu. Waktu itu memang baru sedang boomingnya sinetron Sidulan Sekolahan gitu kan. Gitu. Ya akhirnya itu pertama masuk aja saya udah di seperti itu kan. Udah rada-rada medun lah Pak ya. Tahu gini gua mendingan main air aja lobby di depan lobby. Iya, ditambah lagi memang background kita bukan orang farmasi, jadi benar-benar saya harus kerja keras untuk menghafal nama-nama kandungan obat gitu loh.
Alhamdulillahnya saya punya tim itu, ada dokter, jadi ada apoteker. Di zaman saya itu marketing itu dokter masih banyak jadi marketing gitu loh. Oh, jadi ngerangkap dia. Bukan ngerangkap, artinya dokter-dokter yang baru lulus gitu kan. Background ini dokter, tapi dia jadi kerja marketing begitu gitu loh. Oh. Gitu. Begitu juga apoteker, memang diutamakan orang-orang seperti itu. Iya. Jadi udah 2 kali kena down tuh mental saya. Pertama saya bukan sekolah di farmasi, kedua teman-teman saya itu dari luar-luar lah ya. Dokter, terus apoteker gitu kan. Rasanya semuanya salah masuk kandang ini kayaknya nih. Tapi itu berarti Pak, setiap kali pulang curhat tuh ke emak apa ke bapak gitu Pak? Ya enggak sih, saya kan kadang pulang malam terus ya. Kalau teman-teman saya kan dia pada ngekos gitu, jadi ngekos, kadang-kadang saya ikut siang itu istirahat di tempat kosnya sambil saya belajar bertanya. Untungnya telaten juga tuh teman saya itu, saya masih ingat waktu itu dokter Iwan, dia orang Kalimantan. Dia dengan senang hati mengajarin saya gitu kan. Banyak biasa lah sama bapak ya. Iya. Dia teman Iwan, jadi pegang area Menteng waktu itu kan. Udah dikasih buku-buku, wah buku-buku tebel-tebel banget, sampai mau ini, aduh sorry mas, saya bilang gitu kan, bisa nggak saya singkat-singkat aja, jadi ibaratnya udah rangkumannya lah. Iya. Baca itu malah sempet gitu, sedangkan nanti malam harus jalan lagi. Iya. Gitu. Nah, dari situ berarti katanya Pak Heru jadi dipanggil dokter tuh sama teman-teman rumah, katanya, Kim, gue sakit ini nih, obatnya apa gitu ya katanya ya. Iya, lama-lama karena kita bergelut di bidang obat-obatan gitu kan ya. Lama-lama kita ngerti nih, orang sakit kepala, orang sakit perut, orang apa gitu. Ya, saya sarankan ke teman-teman yang nanya itu, beli ini gitu kan. Ini kandungannya ini gitu loh. Jadi disangka padahal saya dokter bener nih. Padahal dokter kandungan ya. Dokter kandungan. Makanya juga dibilang pengedar nih. Tapi pas lagi teman main gitu Pak kan ya, teman main ke rumah nanya-nanya obat kayak gitu, terus bapak denger anak gua jadi dokter gitu. Pernah gitu Pak bapak atau emak gitu Pak ngomong? Iya, bapak saya sih yang bilang begitu dulu tuh. Dokter dari mana dulu? Gitu kan. Gitu. Mulai mah abang saya yang ngomong-ngomong begitu, dia waktu itu diare gitu kan. Saya kasih obat-obat gitu, saya kasih sembuh gitu. Dan akhirnya keterusan itu panggil-panggil dokter gitu. Dengar lah teman-teman tuh di rumah pada manggil dokter-dokter. Iya, kalau zaman saya muda kan anak-anak muda tuh sering nginep, misalnya Bang Argi nih, sering nongkrong di rumah saya, tidur gitu zaman dulu tidur di kamar kita gitu teman-teman. Beda zaman sekarang, kalau sekarang udah sendiri-sendiri lah ya. Nah, zaman dulu emang masih muda itu kita jarang tidur di rumah lah, paling di rumah teman-teman gitu. Jadi dari pas udah dipanggil dokter, terus itu jadi apa namanya ya? Jadi senjata pamungkas juga kali buat kenalan cewek Pak. Ya malu juga sih. Enggak seperti begitu. Karena kita dunia marketing begitu, jadi kena cewek pun di tempat area kerja kita gitu. Termasuk istri sekarang kenalnya dari apotek Zamzam katanya. Iya dulu awalnya gitu. Ketemunya itu ya itu salah satunya ya. Jadi karena orang marketing itu kan biasanya harus penampilan menarik ya Pak ya. Terus punya gaya ngomong juga harus enak gitu ya. Jadi cewek itu gampang aja kali Pak ya. Iya. Pertama memang kita namanya marketing itu ramah atau senyum kita gitu. Senyum sopan. Biarlah akhlak kita harus kita tunjukkan. Ditambah kita juga dulu remaja kita kan remaja Islami gitu kan. Ya bagi saya itu udah biasa gitu kan. Iya. Harus ramah tamah, sopan dari depan orang gitu ya. Apalagi kita marketing itu kan kita dibekali promosi gitu ya. Kalau sekedar memberikan es krim atau donat saat itu kan disangkanya orang rumah sakit nih, Hakim Royal banget. Padahal mau di kantor di rumah.
Ya itu kan cara promosi gitu. Iya. Tapi ini dia nggak tahu gitu kan. Iya. Ya gitu lama-lama banyak yang dulu gitu. Jadi udah berapa wanita yang ditaklukkan Pak? Aduh. Ya memang tugas kita seperti itu gitu. Jadi pendekatan itu, kenal itu bukan hanya sekedar kenal gitu kan. Ya kalau perlu pacar ya pacar. Yang penting tujuannya targetnya itu gol aja gitu ya Pak ya. Tercapai semua. Tercapai gitu, memenuhi target lah dari atasan. Iya.